Tips telinga sehat tanpa tuli saat lansia. Pertama, kita harus menjaga telinga kita sehat dari kebisingan. Artinya menghindari menggunakan handphone dalam jangka waktu yang lama, menggunakan speaker saat menerima telepon, kemudian menggunakan earphone atau headphone dengan sistem 60-60, jadi volumenya 60% selama 60 menit atau diberikan jeda. Kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat seperti olahraga, menghindari makanan-makanan berlemak, kemudian menjaga pola tidur dan pola hidup yang sehat. Berikutnya, menjaga diri dengan cara rutin berobat ke dokter THT untuk mencegah terjadinya ketulian ataupun masalah-masalah lain di bidang THT. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, agar komunikasi kita lancar, salah satu yang jadi faktor utama dalam komunikasi adalah kita mampu mendengar dengan baik supaya komunikasinya lancar. Itu poin utamanya. Tapi apa jadinya kalau akhirnya pendengaran kita agak terganggu, terutama ketika kita memasuki usia lansia. Waduh, gitu ya. Karena banyak yang lumayan mengeluh gitu ya ketika ada oma opa di rumah atau orang tuanya di rumah. Ketika diajak komunikasi itu susah banget, bahkan sampai kadang-kadang kita udah jerit gitu ya, udah berapa sampai 200 desibel gitu ya. Itu kayak masih belum dengar juga. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gangguan pendengaran pada lansia? Apakah ini sudah kayak hal yang mutlak gitu ya? Ketika kita ngomongin lansia udah pasti mereka akan mengalami gangguan pendengaran atau case by case nih. Akan berbeda antara lansia satu dengan lansia yang lainnya, tidak bisa dipukul rata bahwa semua lansia akan mengalami gangguan pendengaran. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar gangguan pendengaran pada lansia. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tuli. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Mary Santi Sirait, SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi Dr. Mary, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat juga, terima kasih dok. Dok, hari ini tuh kayak satu tema yang jadi problematik banyak orang ya dok ya, terutama yang punya opa oma di rumah yang kayaknya diajak komunikasi susah banget gitu ya. Kadang-kadang sampai kitanya kesel sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya bukan salahnya mereka, karena mungkin proses degeneratif atau aging yang membuat mereka kondisinya seperti itu. Sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar tuli dok. Yang pertama adalah orang tuli katanya nggak bisa menikmati musik. Ya logikanya kita bener lah dok, karena kan kayak ya musik adalah gelombang suara. Nah, orang tuli kan tidak bisa merasakan atau mendengar suara karena tuli gitu ya. Sehingga ketika ada pernyataan apakah orang tuli tidak bisa mendengar musik, harusnya betul dong gitu. Atau kayak mitos, justru mereka bisa atau gimana nih dok? Ya, itu jawabannya mitos ya Mas Raden. Oh, wow, bener berarti mitos ya. Lah kan gini dok, sebelum dijelasin deh dok ya, kayak gimana ya bisa menikmati musik? Kita aja kan bisa ngerasain kayak musik itu ada alunan suara, nada. Tuli kan nggak bisa mendengar dok, nah gimana tuh? Jadi memang orang tuli tidak bisa menikmati musik seperti orang yang dengan pendengaran normal. Namun orang tuli bisa menikmati musik mungkin dengan sentuhan, dia dengan ketukan, ritmenya, dia bisa lihat ekspresi dari pemusik atau musisinya. Kemudian juga bisa melihat dari gerakan-gerakan yang memainkan musik, dan terutama apabila orang tulinya sudah pakai alat bantu dengar atau sudah menggunakan implan koklea, kemudian dia akhirnya bisa menikmati musik lagi begitu. Itu tuh maksudnya kayak ketukan, getaran itu tuh mengikuti musik yang ada, maksudnya kayak ada satu musik A gitu ya, kita bisa dengar itu dengan baik gitu. Terus kemudian si musik ini juga bisa didengarkan sama orang-orang tuli ini, dia getarannya sama sehingga mereka, kan kalau musik atau lagu itu kan ada interpretasi gitu ya dok ya. Itu juga mereka bisa atau gimana? Ya, jadi biasanya menggunakan indera yang lain selain indera pendengaran ya. Jadi mungkin dari penglihatan, dia bisa lihat dari mimiknya orang yang bernyanyi, ekspresinya. Kemudian dari indera peraba dia bisa merasakan ketukan, ada bunyi ketukan nada dan lain-lain. Jadi dia bisa menikmati tapi mungkin dengan cara yang lain berbeda dengan orang yang dengan pendengaran normal.
Jadi sebenarnya tidak ada barrier atau rintangan atau halangan bagi orang-orang tuli, bisa juga mereka mendengarkan musik gitu ya. Sama seperti orang-orang yang tidak tuli gitu ya. Nah ini juga menjadi pengetahuan kita bersama bahwa sejatinya orang tuli juga bisa mendengarkan musik. Jadi mungkin bisa bareng-bareng ya. Apalagi kemarin tuh sempat saya lihat ada kayak satu konser gitu ya, konser musik di mana tuh yang tidak berisik gitu. Jadi mereka tuh pakai masing-masing pakai headset gitu ya. Nah mungkin ini juga bisa diaplikasikan untuk orang-orang tuli. Mereka punya alat sendiri gitu ya. Untuk yang lain menikmati musik, mereka juga bisa menikmati musik. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Orang tuli katanya nggak bisa nyetir kendaraan. Nah ini kan juga jadi satu kondisi yang nggak hanya ngomongin kondisi tulinya, tapi juga safety gitu ya dalam berkendara. Nah kalau kita ngomongin orang tuli, ya nanti mereka nggak dengar ada suara klakson di belakang, ada ini dan itu segala macam, ada semisal ya ada aba-aba dari orang, apalagi kalau semisal Dok ada kayak pelintasan kereta api gitu, serem banget gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih mereka menyetir, Dok? Nah jadi itu saya jawab dulu ya Mas Adin, mitos ya. Oh mitos lagi, wah hebat ya ternyata orang tuli. Jadi memang mungkin mereka butuh PR-nya lebih banyak dibandingkan orang normal yang mengemudi begitu ya. Jadi maka dari itu kan mereka punya SIM-D namanya, SIM untuk orang-orang disabilitas ya ada. Kemudian mungkin kendaraan yang mereka gunakan harus lebih dimodifikasi, jadi tidak seperti kendaraan orang yang dengan pendengaran normal. Jadi dengan fasilitas itu difasilitasi juga dengan bisa mengemudi dengan SIM tertentu, jadi orang dengan ketulian juga bisa mengemudi begitu. Oh, berarti ibarat kata ini mobil tuh dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa applicable lah gitu ya untuk orang-orang dengan ketulian ini gitu ya. Sehingga mereka bisa ngerti bahwa ada bunyi klakson atau sirine ambulan, ada tanda kereta api dan lain sebagainya gitu ya. Dan mereka udah ada, dan mereka harus sudah punya SIM-D dulu gitu sebelum mengemudi. Oh betul-betul, jadi SIM-D ini khusus untuk orang-orang dengan disabilitas dengan kondisi tertentu sehingga akhirnya mereka bisa lulus uji nyetirnya lah gitu ya. Sehingga akhirnya mereka bisa mengendarai kendaraan di jalan. Wah keren banget ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Orang tuli katanya nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah ini kan jadi gini, Dok. Kadang kita bukan underestimate orang dengan ketulian ya, tapi kadang-kadang tuh kita agak canggung, agak kikuk gitu ya. Ketika ada orang dengan ketulian, kita mau ngobrol, aduh gimana nih cara ngobrolnya gitu ya. Kita mau ngomong, takutnya dia nggak dengar. Kita mau pakai bahasa isyarat, kita nggak tahu, nggak pernah belajar gitu ya. Jadi akhirnya ada dari takut sampai akhirnya meng-underestimate bahwa mereka nggak bisa berkomunikasi sama orang-orang dengan tidak ketulian. Itu gimana, Dong? Ya itu mitos ya. Mitos lagi. Waduh hari ini kayaknya serba mitos ya, gimana, Dok? Jadi sebenarnya orang tuli tetap bisa berkomunikasi, cuma mungkin effortnya harus lebih. Jadi mungkin dengan membaca gerak bibir, jadi menggunakan indera yang lain. Membaca gerak bibir, gestur orang yang diajak bicara, kemudian dengan indera peraba, kemudian yang lainnya kalau dia sudah pakai alat bantu dengar atau orang-orang dengan cochlear implant, tentu dia suara yang dia dengar juga bisa lebih jelas. Kemudian satu lagi untuk orang-orang dengan kita bisa berinteraksi dengan mereka mungkin dengan bahasa isyarat yang seperti telah Mas mention sebelumnya atau menggunakan aplikasi. Sekarang juga banyak aplikasi kita bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan gadget kita dengan aplikasi bahasa isyarat gitu. Oke. Gini, Dok, ini tuh satu pertanyaan, nggak tahu ya ini masih inline dengan topik poin ketiga ini atau nggak. Tapi saya tuh kadang-kadang bertanya gitu ya, orang dengan ketulian ini, karena kan gini, dalam pelajaran bahasa itu kan dimulai semua dari listening ya, dari mendengarkan kemudian bicara, membaca terakhir menulis. Itu normalnya belajar bahasa tuh gitu. Nah kalau orang dengan ketulian kan dari awal titik pertamanya, skill pertamanya sudah ada gangguan ya, dalam artian mendengar gitu. Sehingga ketika kita ngomong berkomunikasi dengan orang lain, kan kalau orang lain itu dia bicara, sehingga orang tuli kan nggak bisa dengar, otomatis dia nggak bisa bicara ya, Dok. Misalnya kayak mereka tidak ada input untuk mereka produksi suara sehingga bisa mengeluarkan huruf dan kata-kata gitu, betul nggak? Iya betul. Jadi kalau memang ketuliannya dari lahir itu memang agak sulit untuk dia bisa berbicara seperti orang normal. Jadi perlu banyak terapi dan lain-lain yang
akan mendukung supaya si anak ini seenggaknya bisa memahami pembicaraan atau interaksi dengan orang lain. Tapi kalau ketulian itu didapat setelah di usia remaja atau bahkan tua, sebenarnya gangguan bicaranya mungkin tidak ada. Betul. Hanya yang dirasakan oleh pasien-pasien ini adalah gangguan untuk mendengar. Nah, begitu. Oke. Jadi mungkin beda case-nya antara mereka yang memang lahir dengan kondisi seperti itu atau karena satu hal traumatik tertentu di usia dewasa, tapi mereka nggak ada gangguan bicara sama sekali gitu ya. Jadi memang beda case-nya. Tapi ya kalau yang dari kecil itu hebat ya dok ya. Maksudnya mereka bisa baca gerakan bibir orang dan mereka bisa komunikasi, itu keren banget ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Orang tuli berisiko besar alami gangguan keseimbangan. Nah, selama ini kan kita ngerti bahwa di telinga gitu ya, itu kan tidak hanya ngomongin tentang mendengar, tapi katanya ada faktor keseimbangan di situ gitu ya. Nggak ngerti itu benar atau enggak. Nah, ketika ada orang di gangguan di pendengaran, let's say kayak tuli, itu mereka otomatis juga ada gangguan di keseimbangan atau gimana dok? Itu fakta ya. Oh. Ya, jadi pada kondisi-kondisi tertentu ketulian itu disertai dengan gangguan keseimbangan. Bukan dalam hal artian yang akan kita bahas ya tentang presbiokusis atau ketulian pada orang usia lanjut. Namun pada kondisi-kondisi tertentu ketulian itu disertai dengan gangguan keseimbangan. Misalnya nih pada pasien-pasien dengan neuroma akustik atau ada tumor di dalam telinga dalam, atau pasien-pasien dengan Meniere. Meniere itu seperti ada vertigonya, ada gangguan tuli sensorineural atau tuli saraf. Nah, itu bisa disertai dengan gangguan keseimbangan karena ada kerusakan di telinga dalamnya. Gangguan keseimbangan yang dimaksud itu gini dok, maksudnya orang let's say kayak ada tumor atau apa gitu ya, itu kan emang ganggu ya gitu, sehingga orang kayak atau kayak vertigo gitu. Emang kan kalau vertigo kan agak melayang-layang tuh, bukan agak lagi ya, memang sangat melayang-layang gitu. Sehingga orang kayak keganggu nih, kayak melayang, kayak goyang-goyang. Atau sebenarnya bukan hanya karena sensasinya kayak vertigo, tapi memang dari apa ya, persarafan atau apa di dalam telinga emang mengganggu keseimbangan. Ya, jadi telinga dalam, di dalamnya itu memang ada yang namanya pusat keseimbangan. Oke. Nah, jadi namanya vestibulococlear. Jadi untuk pendengaran juga untuk keseimbangan. Jadi kalau terjadi sesuatu, baik itu ada tumor yang masuk di dalam pusat keseimbangan kita, atau ada cairan yang numpuk di dalam pusat keseimbangan, itu Meniere contohnya, akan mengganggu keseimbangan. Selain keseimbangan akan menyebabkan gangguan pendengaran juga, tapi biasanya tuli saraf namanya. Oh, tuli saraf ya. Oke, jadi memang beda-beda kondisinya ya. Jadi harus berhati-hati untuk yang ada gangguan ini, bisa jadi pengaruh ke keseimbangan karena kondisi-kondisi tertentu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Alat bantu dengar katanya bisa mengembalikan pendengaran sepenuhnya. Nah, ini kan jadi harapan ya gitu. Untuk mereka yang punya gangguan di pendengaran kan pinginnya balik lagi seperti dulu gitu. Ini dengan adanya alat bantu dengar, hearing aid itu sendiri, itu bisa mengembalikan full 100% nggak sih dok? Ya, itu mitos ya. Jadi untuk alat bantu dengar hanya bisa mengamplifikasi atau memperkeras suara sehingga yang tadinya kita tidak jelas bisa lebih jelas mendengar. Namun tidak bisa mengembalikan pendengaran 100%. Hanya saja tentu kalau fungsi pendengaran kita sudah membaik, cara kita berinteraksi dengan masyarakat, kemudian gaya hidup, kita jadi lebih baik begitu. Kita jadi lebih berani lagi atau mau berinteraksi dengan orang lain. Ya kan? Itu tuh kayak untuk pendengaran ini sendiri gitu ya, kan mengamplify aja, mereka kayak ya mencoba memasukkan suara nada itu ke telinga orang ini supaya mereka bisa ikutan mendengar. Ini tuh hanya berlaku untuk mereka-mereka yang pernah mendengar sebelumnya, dalam artian oh mereka tuli gara-gara trauma tertentu, atau dari yang lahir pun bisa atau gimana? Ya, jadi ada memang tuli atau gangguan pendengaran yang masih bisa dibantu oleh alat bantu dengar atau yang masih bisa dibantu dengan cochlear implant. Untuk orang anak kecil dengan ketulian yang masih dirasa masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar atau cochlear implant, fungsi pendengaran masih bisa kembali. Cuma kalau untuk anak-anak lebih PR-nya lagi karena kita tetap harus rehabilitasi kan, artinya dalam artian terapinya kita ajarin dia untuk berbicara, kita ajarin dia bunyi-bunyian, suara-suara. Namun untuk orang dewasa yang mungkin mengalami ketulian akibat trauma akustik mungkin atau hal lain, nah itu biasanya alat bantu dengar berfungsi untuk mengeraskan suara saja, jadi bisa lebih mendengar begitu.
Tapi alat bantu dengar itu kedepannya bakal orang ini bakal dependen tergantung dengan itu nggak sih? Maksudnya once mereka copot ya udah nggak bisa dengar sama sekali. Ya, jadi alat bantu dengar sebenarnya sama dengan tools yang lain seperti kacamata ataupun tongkat gitu. Jadi memang orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran ya mau tidak mau kalau memang masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar, pakailah alat bantu dengar begitu. Oke. Sudah terjawab nih mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gangguan pendengaran pada lansia dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Aduh, ini kayaknya jadi satu topik yang sangat menarik terutama untuk oma opa di rumah, bapak ibu di rumah yang sudah mulai memasuki usia lanjut atau Anda yang punya orang tua di rumah kayaknya sekarang ini mau manggil mereka harus dengan kekuatan penuh gitu ya, full power ya, udah kayak alarm mobil pakai 200 desibel gitu baru dengar. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kenapa lansia ini identik dengan gangguan pendengaran gitu? Apakah semua bisa dipukul rata bahwa semua lansia mengalami ini atau ada kondisi khusus gitu ya yang menyebabkan kenapa lansia satu dengan lainnya bisa berbeda dalam hal indera pendengaran. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPTA TBKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Oke, Dok. Ini pertanyaan sangat mendasar ya. Kenapa banyak lansia mengalami gangguan pendengaran sih, Dok? Dalam artian gini. Oke, selama ini tuh ada dua kategori usia yang rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Yang pertama mungkin anak-anak karena mungkin imun sistemnya belum terbentuk sempurna. Yang kedua lansia karena mungkin imun sistemnya turun plus mereka ada proses aging sama degeneratif sehingga kayak jantung, paru-paru dan lain sebagainya itu menurun fungsinya. Nah, kalau hubungan dengan pendengaran, apakah memang lansia ini normal mengalami gangguan pendengaran atau gimana, Dok? Iya, jadi gangguan pendengaran pada lansia atau kita sebut presbiakusis memang gangguan yang sering terjadi sekitar mungkin 30-45% orang lansia akan mengalami karena itu adalah suatu proses degenerasi. Jadi proses penuaan baik itu pada organ pendengaran maupun ada produk metabolik atau masalah enzim dan lain-lain di dalam telinga kemudian terutama telinga dalam menyebabkan gangguan pendengaran. Hanya saja gangguan pendengaran pada lansia itu unik. Oh, ya, unik. Jadi dia itu gangguan pendengaran yang harus simetris kiri kanan. Jadi gangguan pendengarannya terjadi di kiri dan kanan, telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian jenis ketuliannya tuli saraf terutama gitu. Bentar, Dok, sebelum kita lebih mendalam itu menarik tuh yang harus simetris kiri kanan. Dalam artian gangguan pendengaran pada lansia ini akan terjadi di dua titik telinga itu. Ya, kalau di satu telinga kita mungkin bisa memikirkan nama penyakit atau diagnosa lain. Tapi kalau bilateral simetris kanan kiri, jenis ketuliannya berdasarkan tes pendengaran adalah tuli saraf, itu kemungkinan besar adalah presbiakusis. Gitu. Berarti presbiakusis ini sendiri akan berbeda diagnosisnya dengan ketika hanya terjadi di salah satu telinga gitu. Betul, Mas Ane. Dan berarti ketika kita ngomongin proses aging atau degenerasi yang tadi dokter sampaikan, ini yang akan membuat kesimetrisan itu dalam artian dua. Kalau bukan karena degenerasi atau aging tidak akan di dua itu atau gimana? Betul, jadi karena proses aging itu terjadi atau proses degenerasi terjadi, maka pada presbiakusis yang terjadi adalah kerusakan di dua sisi. Karena degenerasi terjadi baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Oke, Dok. Gangguan di kanan dan kiri, berarti dia kompak ya. Karena kan ya satu tubuh ini satu kesatuan kan gitu. Tapi sebelum kita ngomongin gangguan apa saja yang terjadi pada lansia dan kenapa sering terjadi, itu tuh kayak proses pendengaran orang itu bisa ngedengar itu gimana sih, Dok? Dalam artinya kayak, sebelum kita ngomongin gangguan pendengarannya kan kita harus tahu dulu nih proses orang itu mendengar sehingga akhirnya
ketika proses mendengar itu yang pada orang normal, dewasa, produktif, misal seperti kita ini nggak ada gangguan, ketika proses aging apa aja yang diserang dalam anatomi itu sehingga akhirnya terjadi gangguan pendengaran gitu? Ya, jadi mulai dari daun telinga itu kan berfungsi untuk menangkap suara. Jadi gangguan di daun telinga juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran begitu. Jadi mungkin kayak ukuran telinga yang kecil atau tidak ada daun telinga itu bisa mempengaruhi. Jadi saat suara masuk ditangkap oleh daun telinga, masuk ke liang telinga, kemudian menggetarkan tulang-tulang pendengaran, suara menjadi lebih kencang, diamplifikasi, kemudian masuk ke telinga tengah, kemudian telinga dalam, ya telinga tengah tadi yang tulang-tulang pendengaran, kemudian telinga dalam berubah menjadi listrik dan lain-lain, kemudian suaranya sampai ke saraf pendengaran kita dan sampai ke dalam otak diinterpretasi sebagai suara. Jadi kalau untuk orang-orang tua biasanya kerusakannya terjadi kita di dalam telinga dalam itu punya kayak rambut getar gitu, Mas. Ya, rambut getarnya itu biasanya udah mulai aus tuh, terutama rambut getar yang untuk menangkap nada-nada tinggi. Maka pada orang presbyakusis yang duluan kena atau yang terkena kerusakan biasanya nada-nada tinggi, frekuensi tinggi. Nada tinggi itu maksudnya ketika ada orang jerit atau apa gitu, Dok? Ya, justru kalau kita semakin berteriak, biasanya orang tua ini atau orang lansia ini lebih sulit memahami, lebih sulit mempersepsikan. Ya, maka ada istilah mereka itu cocktail party deafness. Jadi kayak merasa berisik, tapi sebenarnya dia tidak memahami apa yang kita bicarakan begitu. Oh, wah ini sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa loh, Dok. Kenapa? Karena mungkin banyak yang nggak ngerti nih di rumah. Ketika ada oma opa di rumah, karena dipikirnya kurang pendengaran justru malah jerit-jerit. Ya. Justru itu nggak benar ya malahan ya. Karena malah kayak mereka sih dengar ada suara tapi mereka nggak bisa mengidentifikasi suara itu gitu. Betul, tidak memahami atau tidak bisa mempersepsikan itu dia ngomong apa ya begitu. Karena suaranya terlalu kencang. Padahal orang-orang dengan presbyakusis kan yang rusak adalah saraf frekuensi tingginya. Jadi kalau kita semakin bersuara tinggi dia juga justru malah semakin tidak memahami apa yang kita bicarakan begitu. Oh, semisal gini, Dok. Kayak ada ibu kita itu udah gangguan pendengaran gitu. Terus kita, ibu kesini gitu. Ya. Gede itu dia akan dengar suara tapi nggak bisa menginterpretasikan bahwa oh itu tuh kalimatnya ibu kesini ya, gitu. Betul Mas. Jadi sulit untuk memahami. Maka istilahnya mereka kan cocktail party deafness. Jadi seperti lagi pesta koktail berisik tapi mereka tidak memahami ada yang bicara intinya mau ngomong ini loh gitu. Wah, ini penting banget ya untuk Anda nih pemirsa di rumah yang punya opa-opa di rumah. Jangan dibentak malahan ya, jangan diteriakin. Betul. Malah mereka nggak ngerti sama sekali gitu ya. Wah, ini ilmu sangat luar biasa ya. Tapi sebenarnya ketika terjadi gangguan pendengaran pada lansia itu dia hanya menyerang di satu titik tertentu di dalam telinga atau bisa menyeluruh karena proses aging itu, Dok? Jadi sebenarnya presbyakusis itu pun berdasarkan literatur itu ada 4 jenis. Ya, jadi ada yang gangguan di sel lah kita sebut ya, sel ganglion itu namanya presbyakusis yang sensori, ada yang neural itu di bagian organ juga, kemudian ada yang metabolik itu ada gangguan di sistemnya gitu. Kemudian ada satu lagi yang gangguan konduksi koklea. Jadi sebenarnya sama-sama presbyakusis, cuma nanti dari hasil tes pendengaran atau bahasa kedokterannya audiometri nanti terlihat perbedaannya. Dimana kalau orang lansia yang presbyakusis tipenya yang tipe neural tentu biasanya prognosis atau ke depannya dia lebih buruk lagi. Karena benar-benar rusak banget tuh nada-nada tingginya begitu. Oke. Jadi memang ada beberapa jenis dari presbyakusis ini sendiri ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPT ATBKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Tarumai Jakarta. Oke, Dok, kita lanjut lagi.
kalau kita ngomongin kayak lansia, nggak tahu ya kalau definisi lansia itu di Indonesia sama di dunia mungkin agak berbeda gitu ya. Ketika kita ngomongin lansia ini, apakah melulu bahwa ketika lansia kayak usia lansia 65 gitu ya, atau di atas 60, di 60 udah mulai terjadi gangguan, atau sebenarnya ini menabung bukan hal yang baik ya. Menabung uang sih bagus ya, tapi menabung sedari muda karena hal-hal tertentu sehingga akhirnya presbiosis ini sendiri bisa dimulai lebih awal, jauh lebih awal ketika mereka bahkan belum mencapai usia lansia. Ya, jadi sebenarnya kalau presbiosis ini berdasarkan penelitian memang 30-45% terjadi di atas usia 65. Jadi itu karena proses degenerasi. Namun karena aktivitas mungkin sering terjadi trauma di telinga, trauma dalam artian trauma akustik ya, kemungkinan mendengarkan handphone lebih terlalu sering, kemudian aktivitas yang mungkin mendengarkan konser atau apa yang menyebabkan kerusakan di saraf pendengaran, ataupun orang-orang yang ada penyakit sistemik kayak diabetes terutama ya, kemudian penyakit hipertensi, dan orang-orang yang pengobatan dalam jangka waktu lama atau pasien-pasien dengan TB atau tuberkulosis itu menyebabkan kerusakan di pendengaran, sehingga bisa terjadi yang namanya kerusakan di pendengaran sebelum usia 60 atau 65. Tapi kita sebutnya itu bisa presbiosis, early presbiosis, atau bisa juga sebab lain. Karena tadi presbiosis harus terjadi simetris kanan kiri. Itu pengaruh nggak sih dok sama jenis profesi seseorang atau kebiasaan orang? Semisal ada orang yang bekerja, sorry ya, ini no offense gitu ya, no conflict of interest, di sini tidak ada, di tempat yang lumayan bising. Semisal mereka bekerja di pabrik di mana mesinnya itu bising, atau mereka di klub gitu ya, yang setiap malam harus terpapar dengan sound yang sangat luar biasa, itu gimana dok? Ya, jadi itu yang kita sebut trauma akustik. Artinya telinga kita itu kan sebenarnya punya batas intensitas suara yang bisa didengar. Jadi kalau sering terpapar menyebabkan rambut-rambut getar yang ada di dalam koklea rusak. Jadi rambut koklea itu rusak, menyebabkan itu tidak bisa kembali lagi loh ya. Itu irreversible ya. Jadi rusak permanen, menyebabkan kita mengalami ketulian. Jadi biasanya kalau karena trauma akustik yang terjadi adalah tuli saraf. Jadi kerusakan di saraf-saraf pendengaran begitu. Nah itu harus sebenarnya bisa kita cegah dengan cara ya menghindarin bunyi bisingnya itu sendiri, atau misalnya orang-orang yang pakai headset mungkin menjalankan yang namanya 60-60. Jadi 60% volume suara paling maksimal 60 menit. Gitu sebaiknya. Cuma kalau memang aktivitas yang tidak memungkinkan ya diberikan batasan, telinga kita itu diberikan waktu istirahat begitu. Apalagi kalau untuk mereka semisal yang perjalanan jauh gitu dok ya, PP semisal kerjanya di Jakarta Utara, rumahnya di Cibubur gitu ya, itu kan semisal motoran sambil dengerin headset musik itu bisa 2 jam 3 jam, itu bisa pengaruh nggak sih dok? Sangat berpengaruh, jadi sangat tidak kita sarankan memaparkan bising ke dalam telinga dalam jangka waktu yang lama. Tadi yang seperti saya sebutkan 60-60, volumenya juga maksimal 60% dengan rentang waktu paling maksimal 60 menit. Sebaiknya, idealnya. Aduh, ini challenge banget ya untuk banyak profesi. Mungkin kurir juga di jalan harus ketemu dengan orang klason-klason, suara mesin. Ini harus ya tadi ya, 60-60 itu juga lumayan penting untuk mengistirahatkan telinga kita dari kebisingan-kebisingan supaya tidak mengalami trauma akustik itu sendiri gitu. Nah, pernah nggak sih dok, meskipun usia lansia mungkin 60 ke atas atau 65 ke atas gitu ya, ketika terjadi ya paparan-paparan tadi, pernah nggak dokter menemukan presbiosis ini early onsetnya itu pernah di usia berapa, bahwa ini tuh bukan gangguan non presbiosis tapi ini benar-benar menuju ke presbiosis, bisa jadi di usia berapa paling muda dok bisa terjadi? Berdasarkan pengalaman kita selama praktek ada di usia 40 tahun. Aduh, masih 25 tahun lagi sebenarnya dok ya, tapi udah mulai terjadi gimana tuh dok? Jadi ada biasanya sih itu tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya itu ada penyakit penyertanya.
Oh, seperti diabetes. diabetes lagi ya. Kan pasien diabetes itu kan mengalami kerusakan di pembuluh darah. Jadi aterosklerosis juga terjadi di pembuluh darah yang ke koklea. Jadi saat itu terjadi mengalami kerusakan saraf pendengaran satu, atau orang-orang faktor genetik juga berperan. Jadi ada orang-orang tertentu ada coding-coding protein lah seperti itu Mas di dalam yang gagal untuk menjalankan fungsinya, jadi di apoptosis mati sebelum waktunya. Kemudian faktor-faktor lain itu tadi, faktor-faktor kayak sering terkena trauma akustik, kemudian tidak menjaga pola hidup dan lain-lain yang menyebabkan jadi sebagai kontribusi kita jadinya lebih cepat mengalami penurunan pendengaran begitu. Di usia 40 berarti dia tidak harus nunggu lansia bisa mengalami presbiakusis dong dok, atau gimana? Betul, ya kita sebutnya early onset presbiakusis ya. Memang sebenarnya diagnosanya banyak untuk itu. Cuma kalau memang tidak ada sebab lain, misalnya kayak tidak ada tumor di dalam telinga dalam, kemudian tidak ada kecurigaan ke arah Meniere, tapi gangguan pendengarannya simetris, jenisnya tulis saraf, walaupun usianya 40, kita bisa sebut sebagai early onset presbiakusis. Serem banget ya, masih 40, padahal life starts at 40 ya. Yeah. Itu hearing loss. Iya, terjadi gangguan di usia 40 malah justru ya. Aduh, ini jadi catatan khusus gitu ya, supaya kita tidak mengalami hal-hal itu. Makanya kalau punya faktor risiko kayak kerja tempat yang bisnis dan lain sebagainya, ya nggak ngerti sih, shifting the career itu ya another option lah ya. Tapi setidaknya 60-60 tadi itu bisa jadi salah satu solusinya. Akhirnya nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPTAT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Tarumai Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya Yeti dari Surabaya. Gimana Jakarta, sehat-sehat semua? Sehat Bu Yeti, gimana kabarnya Bu Yeti di Surabaya? Sehat juga. Nah, monggo Bu Yeti, mau tanya apa ke Dokter May? Silakan. Ya, gini dokter, ibu saya ini mulai kepala 8 itu sudah mulai pendengarannya agak berkurang. Terus sekarang dia itu kan usianya 89. Kalau saya perhatiin, kalau dia itu lagi happy itu nyambung kita kalau ngomong. Tapi kalau dia lagi mikir, susah atau apa itu kadang nggak dengar sama sekali. Apakah memang seperti itu? Lagi apa Bu Yeti? Ya nggak dengar? Kayak banyak pikir atau lagi sedih atau apa itu loh, kita ngomong itu enggak nyambung, dia enggak dengar gitu. Tapi kalau dia suasananya happy itu nyambung, biarpun misalkan kita ngomongnya agak jauh atau apa itu nyambung ya, kayak orang enggak ada gangguan pendengaran gitu loh. Itu saya perhatiin seperti itu gitu ya. Apakah memang seperti itu gitu loh. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah itu bisa menurun ke anak cucu itu? Terus pertanyaan yang ketiga, anak-anak muda sekarang ini loh selalu kan pakai headset atau apa dan lain-lain. Apakah itu ke depannya apa enggak? Orang tua saya istilahnya usia mulai 80 sudah baru pendengarannya berkurang. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kayak cucu saya atau apa, saya merasa ketakutan gitu loh, gimana ini nantinya gitu loh. Saya kadang kasih tahu itu jawabannya ya semua memang gak ada ininya gitu kayaknya gitu loh. Jadi gimana itu menurut dokter gitu. Sebelumnya terima kasih. Baik, sebelum ditutup Bu Yeti, Dokter May ada pertanyaan terutama untuk ibunya Bu Yeti. Iya, Ibu Yeti, halo Bu Yeti, apa kabar?
Ya, baik-baik dok. Ya Bu Yeti, apakah orang tua Ibu Yeti sebelumnya sudah pernah ke dokter THT Bu Yeti? Saya bawa itu nggak pernah mau karena memang mama saya itu kan beda sama papa ya. Kalau misalkan papa itu lebih cenderung ke dokter nggak enak. Kalau mama saya itu istilahnya itu kalau dibawa ke dokter itu merasa agak kayak ketakutan kecuali benar-benar itu parah gitu baru mau. Gitu. Mulai dulu sih itu. Jadi nggak pernah mau kalau saya ini. Cuma ya itu tadi kan saya perhatiin mulai kepala 8 itu kok pendengarannya itu sudah mulai berkurang. Terus kesini saya perhatiin ya itu tadi gitu. Oke, sudah jelas dok. Atau ini pertanyaan, ada riwayat penyakit apa ibunya? Iya, ada riwayat sakit apa Ibu Yeti? Mamanya Bu Yeti? Ada darah tinggi atau sakit gula? Enggak. Oh, tidak ada. Pernah Baiklah. saya cekkan itu apa itu enggak ada. Jadi memang mama saya ini semestinya itu memang enggak ada ini ya penyakit atau apa gitu. Baik, terima kasih Bu Yeti di Surabaya. Kita akan coba jawab ya, matur nuwun Bu. Oke, nah ada 3 pertanyaan ini dok, lumayan banyak ya. Semoga cukup nih segmen 1 ini kayak segmen terakhir segmen ini kayaknya untuk Bu Yeti nih ya. Itu mamanya kalau lagi happy bisa dengar, tapi kalau lagi banyak pikiran, stres atau segala macam agak kurang. Itu sebenarnya agak kurang mendengar atau memang nggak lagi fokus sehingga tidak fokus ke orang lagi ngomong atau gimana sih dok? Ya, jadi kalau itu sebenarnya lebih tepatnya kita lakukan tes pendengaran terlebih dahulu. Jadi ya ada yang kita sebut dengan audiometri untuk menentukan memang ada kerusakan di pendengaran terlihat dari ada tuli saraf kah atau tuli konduksi atau tuli campur. Kemudian bisa saja itu sebenarnya memang ada gangguan di pendengaran ditambah lagi dengan gangguan atensi. Artinya si ibu agak sulit untuk fokus untuk mendengarkan dikarenakan memang faktor usianya juga, faktor degeneratif juga begitu. Oke, karena usia 89 ya. Nah, hal ini bisa nurun nggak ke anaknya? Ini pertanyaan kedua nih. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Mas Raden, memang presbiakusis berdasarkan penelitian sebagian ada yang berdasarkan genetik. Jadi ada protein yang apoptosis tidak pada waktunya itu memang ada dibawa oleh genetik. Kemudian sebenarnya kalau dibilang itu diturunkan tidak bisa 100% kita sebutkan diturunkan. Cuman ada beberapa faktor yang bisa mendukung terjadinya presbiakusis. Salah satunya tadi faktor genetik atau kemudian faktor lifestyle dalam keluarga yang menyebabkan mungkin ada menderita diabetes, di mana kita tahu diabetes juga sebagai salah satu faktor untuk presbiakusis begitu. Oke, jadi ada beberapa ya meskipun tidak secara langsung atau besar tapi ada hubungannya. Apalagi habit yang terbentuk di keluarga itu juga ya. Ada yang mungkin dalam keluarga ngomongnya teriak-teriakan gitu ya. Tapi kayaknya kalau keluarganya Bu Yeti ini semuanya adem ayem, tentrem ngomongnya gitu ya. Kromo enggel. Oke, yang ketiga, ini sebenarnya sempat kita bahas juga ya. Anak-anak muda ini cucunya Bu Yeti nih ya. Wah, ini umurnya panjang-panjang ya dok ya. Udah punya cucu Bu Yeti, berarti ini cicitnya mamanya Bu Yeti gitu ya. Ini sering pakai headset. Nah, ini tuh kayaknya dilema banyak keluarga, banyak orang tua. Apalagi ketika dibilangin bisa jawab loh dok, anak sekarang dok. Kok gini ya? Tadi Bu Yeti juga bilang itu ke depan bisa mengganggu. Ya, sangat-sangat bisa mengganggu dan sangat disayangkan kalau kita di usia muda, usia produktif tapi mengalami kerusakan pendengaran. Maka dari itu kalau memang kita bisa menghindari terpapar bising, ya kenapa harus dipaparkan bising di telinga. Jadi mulailah dengan mungkin menerima telepon dengan speaker atau jangan pakai earphone atau headset dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak berada di dekat boleh ke tempat konser atau apa tapi tidak berada dekat dengan sound system misalnya. Kemudian pola hidup sehat supaya kita terhindar dari terutama sakit diabetes dan lain-lain begitu. Nah itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya dan semoga sehat selalu. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ketika ada lansia ataupun yang belum lansia, tadi kan sudah early onsetnya gitu ya, menuju ke presbiakusis ini sendiri kan nggak ujuk-ujuk semalam langsung mengalami presbiakusis kan. Itu kayak gejala-gejala klinis itu di awalnya tuh dari sekadar kayak nggak dengar yang dipanggil biasanya jarak 10 meter dengar, itu nggak dengar atau ada kekhasan yang lain atau gimana? Ya, jadi yang namanya presbiakusis terjadi karena proses degeneratif, dia tidak langsung tiba-tiba. Jadi dia bertahap, mulai merasa tidak dengar, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, mulai dari situ. Kemudian terkadang disertai dengan gangguan lain. Jadi mungkin ada sedikit pusing gitu atau pusing berpusing
berputar terkadang, kemudian memang ada penyakit penyertanya biasanya, terutama diabetes. Jadi kalau memang kita sudah usia di atas 60, kemudian punya penyakit penyerta seperti diabetes, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Seperti pemeriksaan THT dilanjutkan dengan pemeriksaan audiometri untuk kita bisa mengetahui apakah kita mengalami presbiakusis atau tidak. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Karena untuk memperbaiki fungsi pendengaran sudah tidak mungkin lagi. Begitu. Oke ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa Dok, udah segmen terakhir aja gitu ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Oke Dok, untuk mendiagnosis kan tadi dokter menyebutkan ada beberapa tahapan pemeriksaan lah seperti itu ya. Nah, dari pemeriksaan itu sendiri bisa ditemukan nggak, dalam artian kayak mungkin tadi di awal ada jenis-jenis presbiakusis. Tapi kalau untuk kayak, setelah ditemukan di diagnosis ini presbiakusis, dia ada kayak staging derajatnya gitu nggak sih Dok atau gimana? Kayak yang, ini masih di tahap awal, ini udah di moderate, ini udah severe banget atau gimana? Ya, jadi biasanya kita mendiagnosa atau mencari tahu dia jenis presbiakusis tipe apa, karena ada tipe tertentu yang tentu prognosisnya lebih buruk satu. Kemudian selain dari itu kita pada saat audiometri nanti kita bisa menilai derajatnya. Nanti kita ada dapat misalnya nih kurang dari 40 desibel, ternyata dia masih ringan nih. Ada yang 60 desibel nih mungkin sedang berat. Lebih dari 90 desibel profound udah sangat berat. Mungkin pakai alat bantu dengar pun tidak tertolong lagi. Jadi biasanya kita bisa staging juga, jadi lihat dari berdasarkan hasil audiometrinya nanti begitu. Sama dengan mengkoreksi faktor resikonya, mungkin dengan diabetesnya itu diobati, di treatment begitu. Oke, kita mulai dari mengoreksinya dulu. Mengoreksi faktor risiko kayak diabetes, itu pengaruh antara gula darah terkontrol atau enggaknya? Ya, sangat mempengaruhi. Jadi dengan mengontrol gula darah kita harapkan tidak semakin banyak terjadi aterosklerosis. Jadi kalau aterosklerosis terjadi kan bukan hanya di pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil yang mungkin masuk ke dalam koklea, telinga dalam kita juga bisa mengalami penyempitan. Kalau penyempitan, perfusi ke organ kokleanya terganggu, artinya kan bisa terjadi kerusakan juga saraf pendengaran begitu. Itu pengaruh nggak sih Dok? Misalnya dari beberapa jenis presbiakusis sendiri, ada yang bisa disembuhkan atau yang enggak nih, yang kalau saraf udah nggak bisa atau gimana? Ya, biasanya sulit untuk disembuhkan, hanya saja kita bisa mencegah supaya jangan semakin derajatnya semakin berat satu. Kemudian kita bisa menanggulangi pasien itu supaya bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Artinya kan orang dengan ketulian terkadang kan tidak mau lagi berinteraksi dengan sosial dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya kita approach atau pendekatan ke pasien, mungkin menyarankan alat bantu dengar, mulai mengajarkan terapi wicara, kemudian pendekatan psikososial seperti itu sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi. Let's say kayak yang di 40 desibel gitu Dok ya. Bisa nggak sih dia lebih kecilin lagi gitu, atau ya tetap nggak bisa balik gitu? Itulah uniknya saraf pendengaran Mas, dia kalau sudah rusak irreversible, dia tidak bisa kembali lagi. Hanya saja yang tadi kita bisa dengan berbagai pendekatan mencegah supaya jangan semakin jatuh tuh derajatnya begitu. Agar tidak semakin jatuh ke lubang yang lebih dalam gitu ya Dok ya. Dengan menghindari faktor risiko sudah cukup atau sembari ada treatment juga? Ya biasanya sih dengan menghindari faktor risiko itu udah sangat berperan, artinya dalam mengurangi bising, kemudian gaya hidup, kemudian misalnya kita punya faktor risiko sakit gula gitu, diabetes atau darah tinggi, kita treatment itu udah sangat mempengaruhi sih. Cuma memang kita tidak bisa mengharapkan pendengaran kita kembali seperti awal. Tapi kalau untuk di telinganya sendiri tidak ada treatment khusus Dok atau gimana? Tidak ada, kecuali misalnya nih sudah terjadi kerusakan, mungkin derajatnya kita lihat udah berat gitu, bisa kita sarankan pasien pakai alat bantu dengar. Tapi secara
kayak di klinisnya sendiri di dalam telinganya dia tidak ada kayak organ-organ yang harus di ditindak atau apa gitu? Sulit sih karena organnya juga sangat kecil, berada di bagian terdalam. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah treatment untuk mengurangi faktor-faktor risikonya saja. Sama kalau memang diperlukan pakai alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini khusus untuk yang kayak ada di tipe-tipe presbiokusis tertentu atau lihat dulu nih tingkat atau derajat perburukannya? Ya, jadi kalau udah sangat berat, terkadang dengan pakai alat bantu dengar juga tidak akan membantu. Jadi untuk derajat yang sedang berat, mungkin sampai berat masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Kalau sudah derajat profound, paling pendekatan psikososial, kita ajarin terapi wicara, bagaimana dia bisa memahami lawan bicara mungkin dari mimik jadinya, dari indera yang lain, bukan dari indera pendengaran begitu. Nah kalau untuk alat bantu dengar ini sendiri dalam artian pemakaiannya ini akan dipakai seumur hidup kah atau gimana? Ya biasanya dipakai pasien itu untuk seumur hidup, sama seperti kacamata ataupun tongkat itu kan kita pakai saat kita memerlukan ya. Jadi mau lihat kita pakai kacamata gitu. Jadi alat bantu dengar jadi dipakai sehari-hari. Nanti untuk pada beberapa saat mungkin dilakukan adjustment, penyesuaian. Apakah ada terjadi penurunan, maka disesuaikan lagi tuh alat bantu dengarnya. Kalau memang masih sesuai biasanya tinggal dicek-cek begitu saja sih. Nah, ini yang unik nih, adjustingnya itu adalah ketika orang ini kan kita nggak ngerti ya Dok ya, kadang-kadang tuh orang suka cheating ya, udah dibilangin faktor risikonya jangan, tetap aja mungkin ya, semisal orang punya diabetes, disuruh kontrol gula darah, tapi ya cheating days-nya kebanyakan. Karena kadang-kadang gini, orang di rumah tuh bingung ya Dok ya, lansia kan susah kadang-kadang diaturnya gitu ya, makan ini dan itu segala macam. Nah ketika pakai hearing aid, alat bantu dengar itu sendiri, dia ketika adjusting itu menyesuaikan dengan perburukan yang terjadi di pendengarannya atau gimana? Ya biasanya nanti kan sebelum pemakaian alat bantu dengar kita juga lakukan audiometri dahulu. Biasanya kita audiometri dan bisa OAE atau auto acoustic emission kita lakukan untuk lihat masih bagus nggak nih, rambut-rambut suaranya masih bagus nggak nih. Nah setelah itu baru dilakukan pemasangan ABD atau alat bantu dengar. Nah setelah itu biasanya per beberapa periode kita lakukan pengecekan kembali nih, masih samakah kerusakan pendengarannya atau malah lebih buruk, begitu. Oke, jadi kalau udah pakai alat bantu dengar, diupayakan faktor risikonya dijaga, dihindari supaya tidak mengalami perburukan ya. Dan bagi yang masih muda, tolong hindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Dok ya, supaya tidak mengalami presbiokusis di usia lansia nanti. Oke, terima kasih Dr. Mei. Ini hal yang sangat baik, bekal kita ketika kita nanti kalau dikasih umur panjang sama Tuhan kita lansia, minimal dari presbiokusis. Terima kasih Dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Mei, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa ini. Ingat kalau Anda ada faktor risiko dihindari supaya nggak mengalami presbiokusis di usia lansia. Sampai jumpa.